Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ediana Sobur. Saya dari Universitas Siliwangi, Pendidikan Jasmani. Pembuatan video ini bermaksud untuk memenuhi rancangan tindak lanjut pasca Mapaba 1 di Komisariat Arisalah. Saya ditugaskan untuk membuat video dan juga karya tulis atau resume dari materi-materi yang sudah disampaikan. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang aswaja. Apa itu aswaja? Aswaja adalah berasal dari 3 kata, yaitu ahlu, as-sunnah, dan juga al-jamaah. Nah, jika disambung menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Nah, dari setiap kata ini memiliki arti. Yang pertama, ahlu. Ahlu ini bisa memiliki arti sebagai keluarga, pengikut, dan juga as-sunnah ini memiliki arti yang banyak juga. Ada arti menurut ahli fikih, arti menurut ulama usul fiqh, ulama hadis, ahli akidah, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi. Nah, lantas yang mana yang kita gunakan sebagai sunnah yang digunakan ahlu sunnah wal jamaah ini? Ulama usul fiqh mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan Nabi Rasulullah SAW menjadikan syariat, tetapi tidak semuanya perbuatan yang dilakukan Nabi ini menjadikan syariat. Seperti halnya ada yang tidak menjadi syariat. Perlakuan Nabi ini tidak semuanya menjadi syariat. Seperti halnya ya baju, pakaian. Nabi sering menggunakan pakaian yang jubah gitu ya, seperti gamis. Itu tidak ada dalam syariat. Karena kenapa Nabi suka menggunakan gamis itu? Kenapa Nabi suka menggunakan jubah itu? Karena ya di Arab budayanya seperti itu. Banyak orang-orang yang menggunakan jubah, banyak orang-orang yang menggunakan gamis sebagai pakaian sehari-harinya. Kalau dilihat dari segi fungsi, gamis itu digunakan. Kenapa banyak orang-orang Arab, orang-orang Timur Tengah itu suka menggunakan gamis? Karena di sana panas gitu, karena untuk menjaga kelembaban. Nah, itu dilihat dari segi fungsionalnya. Lantas ulama fikih mengatakan bahwa sunnah itu sunnah Nabi itu dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Nah, jadi sunnah yang mana yang kita gunakan? Sunnah yang dikatakan oleh ahli fikih apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilaksanakan maka tidak apa-apa. Nah, kemudian berlanjut ke kata al-jamaah. Al-jamaah ini adalah sebuah sering dikatakan sekelompok orang, golongan orang, sekumpulan
yang melaksanakan acara secara bersama-sama. Nah, jadi aswaja itu adalah sekelompok orang yang mengikuti sunnah Nabi atau yang melaksanakan sunnah Nabi. Sejarahnya seperti apa? Kenapa bisa ada aswaja? Sejarahnya ketika zaman pemimpin Sayyidina Ali, ketika itu khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan dibunuh, ditusuk oleh seseorang yang ternyata seseorang itu adalah merupakan kerabat dari Sayyidina Ali. Tetapi ketika Sayyidina Ali menggantikan posisinya khalifah ketiga Utsman bin Affan, Ali tidak menindak tegas, tidak melakukan hukuman yang setimpal bagi pembunuh itu. Lantas para sahabat dan juga para umat ini memprotes Ali, bahwasanya Ali tidak tegas dalam menindak kejadian ini. Banyak perdebatan sampai para umat dan para sahabat itu melaksanakan peperangan dengan Ali karena perbedaan pendapat ini. Nah, namun pada peperangan itu ya dimenangkan selalu oleh Ali, dan juga banyak para sahabat ini yang memprotes, dan sampai akhirnya ini awal mulanya perpecahan antara kelompok Ali dan juga kelompok yang tidak mendukung kepada Ali, sampai akhirnya perpecahan ini terjadi menjadi kelompok Khawarij dan juga kelompok Syiah. Semakin berjalannya waktu, kelompok-kelompok yang memunculkan aliran-aliran ini semakin banyak, sehingga ini tidak terpolarisasi lagi, sangat kacau. Dan sampai terdengar pada dinasti Umayyah, dan dinasti Umayyah ini menyuruh para pasukannya untuk membunuh Sayyidina Husain, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW, dan memenggal kepalanya. Lantas itu menimbulkan kegeraman pada umat karena Sayyidina Husain dipenggal dan juga diarak kepalanya diarak kepada pusat kota. Itu sejarahnya. Dan sampai ketika melihat kekacauan ini ya, dan ketidak terpolarisasinya umat pada saat itu, sehingga beberapa ulama ini mulai mempopulerkan hadis yang mendorong umat Islam agar bersatu. Hadis ini tercatat ada 3 hadis, yang 2 dikeluarkan oleh Imam Turmuzi dan yang 1 dikeluarkan oleh Imam Tabrani. Dalam hadis ini diceritakan bahwa umat Yahudi akan terpecah ke dalam 71 golongan. Nasrani menjadi 72 golongan, dan umat Islam terpecah ke dalam 73 golongan. Semua golongan umat Islam itu akan masuk neraka kecuali 1,
Siapa itu ya Rasulullah? Tanya sahabat. Ma ana alaihi wa ashabi. Jawab Rasul. Bahkan dalam hadis riwayat Tabrani juga mengatakan bahwa golongan itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu sejarah sampai kenapa ada istilah ajaran atau paham ahlus sunnah wal jamaah ini. Ahlus sunnah wal jamaah ini merupakan salah satu paham yang mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, yaitu ya ajaran Islam pastinya dan sunnah-sunnah Rasulullah. Aswaja ini banyak dikatakan sebagai mazhab, tetapi di dalam Aswaja ini ada 4 mazhab, yaitu mazhab Hambali, Maliki, Hanafi, dan Syafi'i. Tapi tidak bisa dikatakan bahwasanya ada mazhab di dalam mazhab, tetapi dalam Aswaja ini dalam menjadi sebagai manhaj al-fikr atau cara berpikir yang memiliki 4 karakter utama dalam ajaran Aswaja, yaitu tasawuf, tawazun, tasamu, dan iktidal. Ini semua ada dalam Al-Quran dan juga hadis, bahwasanya kita itu harus berhidup seperti ini, sesuai dengan ajaran-ajaran Aswaja. Mungkin cukup sekian pemaparan saya tentang Aswaja. Mungkin saya harus perlu banyak lagi membaca tentang Aswaja ini, perlu banyak lagi referensi-referensi tentang Aswaja ini agar semakin yakin saya kepada Aswaja ini. Oke. Kemudian berlanjut kepada materi yang kedua, yaitu tentang sejarah perjuangan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa. Sejarah Indonesia ini banyak hal-hal yang disembunyikan. Ketika itu Dawes Dekan mengatakan Indonesia dijajah pada tahun 1860. Ia menuliskan dalam bukunya Dawes Dekker pada tahun 1860 bahwasanya Indonesia itu tidak dijajah oleh Belanda pada saat itu, dan mengatakan bahwasanya orang kulit putih itu adalah bukan selalu orang yang salah dan menindas. Karena memang pada saat itu Belanda tidak, penjajah itu yang datang ke Indonesia tidak bermaksud untuk menjajah Indonesia, tapi bermaksud untuk melaksanakan, untuk mencari rempah untuk dijual untuk kebutuhan ekonomi. Tapi karena sejarah Indonesia yang rasis ini kebanyakan itu ya, bukan dari mulai waktu penjajahan sampai banyak pemberontakan yang terjadi di Indonesia ini karena yang berpenguasa itu tidak suka dengan apa yang dia tidak suka, maka tidak akan ditulis dengan secara benar, dan ini akan menyimpangkan sejarah bahwasanya itu adalah tidak merupakan tragedi
yang tidak harus diulang kembali, tetapi itu harus ditulis dan dinyatakan kebenarannya. Berlanjut kepada sejarah penjajahan Belanda ini, pada tahun 1830 sampai 1870 Belanda merumuskan untuk melaksanakan tanam paksa, di mana tujuannya melaksanakan tanam paksa ini adalah untuk memenuhi kebutuhan Belanda di ibu kotanya, di ibu kota penjajah ini, untuk memenuhi seperti rempah, sandang pangan papan ini, ya untuk memenuhi ekonomi di sana. Sedangkan rakyat yang menanam tanaman ini tidak mendapatkan imbalan yang setimpal. Tapi ya itu terjadi pada zaman Hindia Belanda itu. Kemudian pada tahun 1901 Van der Vetter merumuskan politik etis, di mana politik etis ini adalah politik balas budi. Para pribumi yang dipekerjakan sebagai penanam paksa akan mendapatkan edukasi, transmigrasi, dan juga mendapatkan sebuah irigasi atau bendungan untuk kebutuhan para pribumi. Nah, karena dalam hasil dari politik etis ini seperti edukasi, terlahirlah seperti organisasi seperti HIS, MLIO, AMS. Terlahirlah para intelektual yang mulai melakukan perlawanan, melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Golongan-golongan intelektual itu diantaranya BU yang pertama kali berdiri, yaitu Budi Utomo. Yang kedua SI, Serikat Islam. Yang awalnya SI ini adalah bernama SDI, Serikat Dagang Islam, yang bermula pada pedagang-pedagang Islam yang melaksanakan perdagangannya gitu, untuk melaksanakan perdagangan perjualan belian terhadap Belanda. Terus ada Mides van Riegel dan juga ISDU. Nah, itu merupakan salah satu golongan-golongan intelektual atau organisasi intelektual yang pada zaman penjajahan Belanda. Kemudian setelah bangkitnya kaum intelektual ini, terlahirlah kelompok PKI yang melaksanakan pemberontakan terhadap pemerintahan Hindia Belanda, dan terlahirlah partai pergerakan seperti PNI dan juga organisasi kepemudaan dan organisasi daerah, dan terjadilah peristiwa Sumpah Pemuda pada saat itu. Karena pemberontakan ini masih minim kekuatannya, masih kurang kekuatannya, banyak para kaum intelektual ini yang diasingkan, yang dibuang, karena menurut pemerintahan pada saat itu, orang-orang seperti ini, orang-orang intelektual seperti ini akan berbahaya terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Mereka dibuang ke daerah Papua yang bernama Bovendigul. Itu daerah di sana itu hutan. Mereka diasingkan di tengah hutan, di pegunungan, jauh dari pemukiman.
dan tempat yang sangat prihatin lah. Sampai saat ini bahwasannya peristiwa yang sangat besar itu peristiwa HAM di pelanggaran HAM di Indonesia itu ya pada saat pemberontakan PKI pada tahun 65 68 ya, pada saat itu penguasa tidak suka dengan PKI dan PKI itu diidentikan sampai sekarang, atau komunis itu diidentikan sampai sekarang adalah orang-orang kiri. Padahal kiri dan kanan itu tidak menjadi masalah karena penguasa seperti itu. Oke. Mungkin sejarah perjuangan bangsa juga saya hanya bisa memaparkan sampai segitu, karena saya harus banyak membaca referensi-referensi untuk memperkuat dan juga menambah wawasan saya. Kemudian berlanjut kepada materi yang ketiga, yaitu tentang sejarah berdirinya PMII. Bahwasanya PMII itu berdiri pada tanggal 17 April 1960, 21 Syawal 1379 Hijriah. Pada Maret 1960 terjadi konferensi besar yang berada di tubuh NU dan menghasilkan organisasi kepemudaan, yaitu diantaranya IMANU, PNMU, PMII, dan juga IPNU. Nah, ini berasal dari para kaum Nahdliyin atau para anak-anak kiai yang dimana para kiai-kiai NU ini ingin para kaum intelektual berjuang pada bidang pendidikan atau pada bidang intelektual. Nah, pergerakan ini berdasar karena pergerakan adalah suatu dinamika perubahan dari yang buruk menjadi baik dan baik menjadi lebih baik. Nah, ingin berubah seperti itu. Ini terjadi karena dinamika perpolitikan di Indonesia yang pada saat itu sangat-sangat bersaing dengan keras dan juga awal mulanya seperti itu. Kemudian karena pada PMII ini berdiri di tubuh Nahdlatul Ulama, karena berdasar pergerakan yang seperti tadi saya ucapkan, itu pergerakan karena tidak ingin melakukan perpolitikan. Bahwasanya pada tanggal 14 Juli 1972 PMII ini keluar dari tubuh Nahdlatul Ulama, dan PMII ini berdiri sendiri pada tanggal itu. Terus ketua umum PMII pertama yaitu Mahfud Junaidi, yang kedua adalah sahabat Jamroni, Caimin, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang telah berhasil membesarkan PMII ini. Dan itu sampai sekarang PMII ini menjadi organisasi kepemudaan yang besar di Indonesia. Dan ada proses kaderisasi yang ada di PMII ini, yaitu kaderisasi formal dan juga kaderisasi informal.
Kaderisasi formal ini yang pertama yaitu ada Mapaba, masa penerimaan anggota baru. Ini wajib semua anggota yang ingin masuk ke PMI ini harus mengikuti Mapaba. Karena pada proses ini anggota-anggota baru diberikan paham-paham dan keyakinan bahwasanya tentang pegangan PMI terhadap Aswaja. Yang kedua itu ada PKD, pelatihan kader dasar. Yang ketiga ada PKL, pelatihan kader lanjut. Dan yang keempat ada PKN, pelatihan kader nasional. Sedangkan yang informalnya yaitu ada SIG atau sekolah Islam Gender. Yang kedua SHK, sekolah apa ya, lupa lagi, dan juga SKKN. Nah, mungkin seperti itu pemaparan saya tentang sejarah PMI. Dan sama sepertinya saya harus banyak membaca referensi agar saya semakin yakin, semakin kuat dengan PMI ini. Lanjut kepada materi yang keempat, yaitu studi gender. Bahwasanya di dalam PMI ini selain anggotanya banyaknya laki-laki, ada juga yaitu perempuan. Nah, pada mulanya perempuan-perempuan ini di PMI itu ditugaskan sebagai ya seperti halnya perempuan-perempuan pada umumnya, tentang kasur, sumur, dapur. Tetapi ini tidak sesuai dengan kesetaraan gender. Bahwasanya kesetaraan itu adalah kesetaraan dan juga gender itu bukan merupakan sebuah kelamin atau jenis kelamin manusia, tapi gender itu merupakan suatu peran, sikap atau sifat yang itu bisa berubah sewaktu-waktu ketika kepribadian kita ini seperti ini, pasti akan berubah di lain waktu. Ada bisa kita gender maskulin dan juga feminim gitu. Nah, dalam kesetaraan ini para perempuan, para wanita yang ada di PMI itu ingin berekspresi, ingin mengeluarkan bahwasanya saya juga bisa berpendapat. Nah, lahirlah ketika itu yang pertama Kopri. Tapi sejarahnya pada saat di PMI ini namanya divisi keputrian. Nah, pada tanggal 25 November 1967 di Semarang, pada Kongres ke-13 di Medan, itu terlahirlah Kopri. Tetapi itu tidak lama, karena ya PMI melihat bahwasanya Kopri ini tidak dikatakannya kalau secara kasarnya tidak jelas gitu. Nah, kemudian berarti diberhentikan itu Kopri ini dan bergabung kembali dengan PMI.
Kemudian pada tanggal 29 September 2003 Kopri ini terlahir kembali. Oh iya, mengapa dibubarkan itu ketidakjelasannya atas dasar Kopri pada saat itu tidak memiliki tujuan, tidak memiliki visi dan misi. Nah, maka dari TNI sendiri membubarkan Kopri sendiri. Nah, kemudian ya setelah dibubarkannya itu, berjalannya waktu, Kopri mulai kembali dibentuk dan berdiri pada tanggal 29 September 2003, dan ini sampai sekarang Kopri tetap jaya. Karena pada tahun 2003 itu Kopri sudah memiliki visi misi dan tujuannya, sehingga mereka bisa berdiri sendiri. Nah, mungkin pemaparan materi saya juga cukup sekian dari tentang materi yang ketiga tentang studi gender. Saya juga harus banyak-banyak lagi membaca, karena ini sampai saya kelupaan gitu ya. Oke, tidak apa-apa lah, namanya juga belajar. Oke, kemudian yang kelima ya, tentang leadership atau kepemimpinan, bahwa misalnya pemimpinan itu, kita memimpin itu bukan sebagai jabatan, tetapi sebagai amanah yang ditugaskan untuk memimpin suatu organisasi, suatu bangsa, atau suatu kelompok orang yang ada di dalamnya. Nah, saya tidak banyak menangkap banyak tentang materi kepemimpinan ini, tetapi ya yang saya ketahui bahwa kepemimpinan itu adalah seperti itu. Oke, kemudian berlanjut kepada materi yang selanjutnya, materi yang keenam, yaitu tentang genealogi atau tentang ilmu yang mempelajari tentang asal usul. Ini berasal dari gerakan genealogis paham misbah. Sejarahnya yaitu pemikiran muslim masyarakat Nusantara pada zaman dahulu itu memiliki arti aljawi, pemikiran tentang ini kaum aljawi, itu tentang pemikiran orang-orang Jawa pada saat itu. Dan pemikiran orang Indonesia pada saat itu tentang mistik, berasal dari mistik, yang berarti kebanyakan pemikiran itu berasal dari perasaan. Sedangkan orang-orang timur dan juga orang-orang barat itu memiliki pemikirannya sendiri yang berdasarkan dari seperti orang timur atau orang jazirah Arab berpikir itu sesuai dengan teks. Nah, sedangkan dengan orang-orang barat itu berpikir sesuai rasionalitasnya. Nah, ini menandakan bahwasanya orang Nusantara pada saat itu berpikir hanya satu arah atau tunggal, tidak majemuk. Sama hal-halnya lain, ketika kita berpikir sesuai teks, kita berpikir sesuai rasionalitas, itu cara berpikir kita cara berpikir yang tunggal.
Karena apabila dipakai di Indonesia, menurut saya pemikiran-pemikiran yang tunggal itu tidak akan sesuai, karena banyak toleransi yang ada di Indonesia, banyak perbedaan yang ada di Indonesia, seperti perbedaan agama, perbedaan suku, budaya, ras, dan sebagainya. Itu tidak akan sesuai apabila kita berpikir hanya dengan satu arah. Nah, jadi ketika pemikiran ini diadakan dalam pikiran kita gitu, maka tidak akan mencapai sebuah kemajemukan. Kita tidak akan menerima sebuah perbedaan. Layaknya kita ini seperti dewa, selalu benar, dan mereka yang tidak sesuai dengan pikiran kita akan disalahkan. Kemudian untuk menciptakan pemikiran yang logis, itu ketiganya harus dipakai. Ketika kita melihat teks, apakah ini sesuai dengan perbuatannya, dan rasionalkah melihat perbuatannya. Ini ketika kita akan mengkritisi, apakah tidak akan menyinggung perasaannya. Nah, mungkin hanya sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai genealogi. Itu saya juga harus banyak referensi kembali. Saya tidak bosan-bosannya untuk mengatakan saya harus banyak referensi, karena ya ini untuk menambah wawasan bagi saya. Oke, yang ketujuh berarti ya. Ini tentang nilai dasar pergerakan. Nilai dasar pergerakan yang ada dalam PMI itu ada 4. Yang pertama tauhid, hablum minannas, hablum minallah, dan juga hablum minal alam. Mengapa kita di PMI ini memiliki 4 nilai dasar pergerakan? Karena menurut saya, ketika kita akan melakukan gerakan atau melakukan suatu tindakan, ini harus berdasar pada kita kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, bahwasanya kita akan melakukan kebaikan. Terus hablum minannasnya kepada manusianya, ketika melihat sebuah ketidakbenaran gitu terhadap manusia, terhadap apapun itu, ketidaksejahteraan, ketidakadilan, maka itu yang akan bergerak, dan itu menjadikan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya ini harus dibenarkan. Hablum minallahnya ya kita seperti melaksanakan sholat, melaksanakan haji, zakat, puasa, itu tidak perlu manusia mengetahuinya, tetapi itu langsung kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu itu merupakan nilai dasar pergerakan kita, dan itu keyakinan. Kemudian yang terakhir ada hablum minal alam, ketika kita melihat alam itu sudah tidak asri lagi, banyak hutan-hutan ditebang, itu pasti akan menimbulkan imbas kepada kita, seperti bencana alam, longsor, banjir, yang mengakibatkan itu bisa
menghambat untuk kehidupan, melaksanakan mobilitas. Nah, untuk mencegahnya ya kita berarti harus melakukan reboisasi atau mencegah penebangan hutan, mencegah terjadinya pembangunan pabrik gitu. Ya mungkin itulah pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai nilai dasar pergerakan. Dan juga yang terakhir ini materi yang ke-8 yaitu ada analisis sosial. Ya ketika kita akan melaksanakan gerakan-gerakan yang ada di lingkungan sosial itu, kita harus menganalisis terlebih dahulu analisisnya sosialnya seperti apa, apakah ini memang tidak diperhatikan oleh atasannya atau bagaimana. Dan ada tipe-tipe kepemimpinan yang ada di pemerintahan itu seperti kepemimpinan sosial, yang berarti kita tidak perlu memandang bahwasanya materi, tapi yang kita perlukan yaitu tentang bahwasanya dia itu memiliki kemampuan mau berapapun ikut dengan saya. Dan juga ada kepemimpinan birokrasi, seperti ya harus banyak peraturannya, ada prosedur-prosedurnya untuk bisa gabung dengan suatu kepemimpinan itu. Dan juga ada korporasi yang mendahulukan uang terlebih dahulu. Nah, itu yang tidak baik lah menurut saya. Yang baiknya kepemimpinan itu ada di kepemimpinan sosial ya. Oke. Tak terasa saya banyak bicara, ngalur ngidul gitu, karena mungkin pembicaraan saya ini kurang referensi juga. Jadi mohon maaf sedikitnya agak tidak jelas apa yang saya sampaikan, tidak nyambung gitu. Saya mohon maaf karena saya masih belajar di PMI ini untuk berusaha meyakinkan diri bahwasanya saya benar mengikuti PMI ini. Mungkin cukup sekian pemaparan untuk memenuhi RTL, rencana tindak lanjutnya. Saya cukupkan dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.